Nah, saudara, setelah kasih sukacita, sekarang kita masuk pada topik yang lain, adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu bahasa Yunaninya eirene. Ya, eirene. Tadi kita katakan dalam Galatia 5:22-23 buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang damai sejahtera, eirene. Setiap manusia, engkau dan saya, butuh, saudara, eirene, damai sejahtera. Setiap hari tanpa kita sadari, kita selalu memproklamirkan damai sejahtera. Kita akan katakan shalom kepada orang-orang, kita katakan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, happy birthday, selamat atas kesehatannya, selamat bahkan berpisah juga, selamat berpisah. Semuanya itu menunjukkan shalom, kedamaian. Tidak ada pernah kita dengar orang berbicara tentang kekacauan. Kiranya pagimu penuh dengan kekacauan. Gak akan demikian, saudara. Kiranya pagimu penuh dengan kemalangan. Tidak demikian. Kedamaian dapat kita peroleh ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan. Kata damai itu penting, saudara. Kita tidak bisa damai dengan manusia lain sebelum kita berdamai dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengampunan. Nah, saudara, di dalam Tuhan ada kasih. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada kesabaran. Semuanya itu akan membuat hidup kita menjadi damai. Menjadi damai, saudara. Sekali lagi, damai sejahtera, saudara, itu dipakai, tadi kita katakan dari bahasa aslinya eirene, yang di dalamnya berarti lebih dari sekedar menjalani hidup tanpa konflik atau tentram. Bukan. Tanpa konflik bukan berarti sudah damai. Hanya tidak kumat saja, saudara. Kelihatannya aman, tapi berkonflik. Bisa jadi kan? Tapi tanpa konflik, yang damai sejahtera dari Allah adalah hidup tentram dan bukan permusuhan. Benar-benar damai. Orang butuh damai. Ketika Yakub itu berbohong kepada papanya, kemudian dia mendapatkan katakanlah berkat dari papanya itu, terjadi permusuhan dengan abangnya Esau. Dia harus lari, dia harus sembunyi, tapi semuanya itu, puji Tuhan, diselesaikan dua bersaudara itu dengan damai. Tapi dalam perdamaian itu ada pengorbanan. Damai. Nah, saudara, beberapa orang yang kita kenal, tatkala ia mengambil keputusan percaya kepada Yesus, hidupnya kelihatannya bukan lebih damai. Bisa lebih rumit, karena orang tua tidak setuju, pacar tidak setuju, keluarga tidak setuju, anak, menantu, ataupun orang tua tidak setuju, dia akan kehilangan pacar, kehilangan family, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, customer, klien. Namun, karena di dalam hidupnya sudah memiliki Kristus, maka kekacauan di luar tidak berdampak bagi dia. Keadaan tidak mempengaruhi. Bila ia seorang artis, ia bisa kehilangan penggemar, ia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan ia bisa kehilangan ketenarannya, saudara. Itu sebabnya jangan heran ada orang yang rela tinggalkan iman kepercayaannya hanya karena takut ditinggalkan oleh penggemarnya. Istilah kerennya, takut ditinggalkan oleh netizennya. Takut pendapatannya berkurang. Alkitab juga punya banyak contoh bahwa
Orang-orang saleh hidupnya tidak menyenangkan. Contoh, Paulus, begitu dia percaya pada Tuhan Yesus, langsung banyak musuh dia. Tadinya mungkin kawan, tapi sekarang jadi musuh. Namun karena ada Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak takut kepopulernya hilang. Maka ia tetap setia pada Tuhan. Maka ada damai dalam dirinya. Damai sejahtera di dunia, saudara, tidak bergantung kepada keadaan. Damai sejahtera di dunia, saudara, sangat bergantung pada keadaan atau situasi. Atau pada saat negara aman, negara damai. Jadi jika keadaan tidak aman, keadaan kacau rusuh, maka ia merasa hidupnya tidak damai. Namun, damai di dalam hidup orang percaya yang memiliki Kristus, saudara, dan dikuasai oleh Roh, maka ia akan berbuah. Ia tidak bergantung pada keadaan, namun bergantung di dalam hati, bergantung pada roh, jiwa Tuhan Yesus yang memberikan kepadanya kekuatan, mempengaruhinya. Nah, itu ketergantungannya. Inilah damai sejahtera yang kemudian menjadikan shalom baginya. Kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sejati. Sudahkah Anda memiliki kedamaian yang sejati itu? Ikut Yesus.